warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amalia Rahmandani dengan NIM 220210301002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A angkatan 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa kita harus mengetahui tentang aspek hukum. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi jasa, pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan sesuatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Hukum yang punya sifat mengikat tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Maka sebelum membangun usaha, penting bagi sang pemilik untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai apa saja aturan yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis. Tak ada salahnya untuk mempelajari hukum, sebab Anda akan jauh lebih paham dan siap ketika memulai bisnis. Baik, di sini ada beberapa aspek pokok. Yang pertama ada kontrak, sebuah perjanjian yang menjadi sumber hukum utama. Masing-masing pihak yang terlibat tunduk terhadap perjanjian yang disepakati. Terus yang kedua ada kebebasan. Isi dari perjanjian yang dibuat bisa bebas sesuai apa yang disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Mengapa kita perlu memahami aspek-aspek hukum yang ada sebelum membangun usaha atau bisnis? Yang pertama ada agar terlindungi. Alasan pertama kenapa perlu paham persoalan hukum tersebut, karena agar kita sebagai pelaku juga bentuk bisnis jaga dijalani, terlindung bila suatu hari adanya permasalahan yang terjadi. Sama seperti yang dicontohkan sebelumnya, dengan paham mengenai HKI kita dapat terlindung dari upaya penjiplakan dan mencegah terjadinya kerugian besar. Terus yang kedua keadilan. Seperti tujuan utama dari adanya hukum adalah sebagai alat untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadilan tersebut akan diperoleh baik untuk pemilik dan para pekerjanya. Dengan memahami aturan yang ada, keadilan dapat ditegakkan sehingga tak akan ada yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun. Terus yang ketiga ada keamanan. Hukum punya tugas utama sebagai pencipta keamanan agar segala aktivitas yang dilaksanakan berjalan lancar dan aman. Maka diterapkannya hukum. Seperti contohnya ada hukum yang terkait dalam melakukan kerjasama antar dua pihak atau lebih dapat meningkatkan keamanan dan meminimalisir terjadinya tindak kriminal di suatu waktu. Terus yang keempat ada sebagai warga negara yang baik. Sebagai masyarakat yang baik, patutlah kita mengetahui dan menjalankan peraturan yang telah diatur secara tertulis dalam kitab UU. Kesadaran dan kepatuhan akan hukum dapat membawa kebaikan dalam segala hal. Maka dari itu kita perlu mempelajari hukum dan aspek-aspek di dalamnya. Terus yang kelima, menambah wawasan. Dengan membaca serta memahami aspek-aspek tersebut tentu akan memperkaya wawasan kita, menambah pengetahuan mengenai apa yang diperolehkan dan dilarang dan menjalankan sebuah kegiatan bisnis. Jika Anda akan menjalankan bisnis, bisa membaca terkait hukum bisnis agar lebih memahami apa saja yang wajib dipatuhi ketika memulai, seperti mengenai ketenaga kerjaan, pemilihan lokasi usaha, pengurus pajak dan sebagainya. Saya akan menjelaskan tentang alasan-alasan pemahaman tentang aspek hukum dalam bisnis. Yang pertama, kepatuhan hukum. Bisnis harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanpa pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan hukum, bisnis dapat melanggar undang-undang dan menghadapi konsekuensi hukum serius seperti denda, sanksi, atau bahkan tuntutan hukum. Mempelajari aspek hukum membantu bisnis untuk menjaga kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang relevan. Terus yang kedua, perlindungan hukum. Pemahaman tentang hukum memberikan perlindungan bagi bisnis dengan mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka. Bisnis dapat melindungi diri dan penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Misalnya, pemahaman tentang kontrak bisnis membantu bisnis untuk menegosiasikan perjanjian yang menguntungkan dan melindungi kepentingan mereka. Baik, yang nomor 3 ada manajemen risiko. Hukum memainkan peran penting dalam manajemen risiko bisnis. Dalam bisnis ada risiko yang terkait dengan berbagai kegiatan seperti kontrak, karyawan, kekayaan intelektual, lingkungan, dan lainnya. Dengan memahami hukum terkait, bisnis dapat mengidentifikasi, mengelola, dan
meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Selain itu, pengetahuan tentang hukum juga membantu bisnis dalam menghadapi sengketa atau masalah hukum dengan cara yang efektif. Terus yang nomor 4, perencanaan dan pengembangan. Pemahaman hukum memungkinkan bisnis untuk melakukan perencanaan dan pengembangan yang lebih baik. Hukum memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek bisnis seperti pendirian perusahaan, kepemilikan intelektual, persaingan usaha, perpajakan, ketenagakerjaan, dan lainnya. Dengan memahami hukum terkait, bisnis dapat membuat strategi yang tepat, menghindari masalah potensial, dan memaksimalkan peluang untuk pertumbuhan dan sukses. Terakhir, nomor 5, kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ketika bisnis beroperasi dengan kepatuhan hukum, ini membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di antara pelanggan dan mitra bisnis. Pelanggan cenderung memiliki bisnis yang beroperasi dengan integrasi dan kepatuhan hukum, sementara mitra bisnis akan merasa lebih percaya untuk menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Mempelajari aspek hukum membantu bisnis membangun citra yang positif dan menjaga hubungan bisnis yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, pemahaman yang baik tentang aspek hukum dalam bisnis penting untuk menjaga kepatuhan hukum, melindungi kepentingan bisnis, mengelola risiko, merencanakan pengembangan yang tepat, dan membangun kepercayaan dengan pelanggan serta mitra bisnis. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.